Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Mah, Ngawan. berbicara soal bertamu nih Mah. Apakah boleh seorang suami mengajak temannya untuk bermalam satu malam di rumahnya itu, sedangkan di situ ada istrinya Mak? Soal boleh mah boleh. Kalau orang itu terlalu mepet nggak ada tempat tinggal, asal di kamar yang berbeda, jangan biarkan ngobrol dengan istri Anda. Karena kalau laki-laki lain masuk dalam rumah Anda, bahaya. Lebih baik kita sewakan hotel atau rumah nginap yang agak murah buat dia nginep, daripada dia nginep di rumah kita. Bisa-bisa setan datang. Apalagi untuk berhari-hari. Bukankah Rasul bersabda, ipar adalah kematian. Kalau suami Anda bawa saudara kandung yang laki-laki tinggal dengan rumah Anda, serumah dengan Anda, bahaya. Bisa berbuat Cina, setan datang. Kalau seorang istri punya saudara kandung perempuan tinggal di rumahnya bersama-sama, ini kematian kata Rasulullah. Bahaya. Melihat tiap hari habis mandinya, habis keramasnya dan seterusnya. Bukankah setan selalu datang? Boleh bertamu silahkan, tapi jaga rumah tangga Anda. Setan bisa datang. Dia melihat, ya Allah, teman suami saya lebih ganteng, lebih perkasa kelihatannya. Wah, dia kelihatannya lebih mesra daripada suami saya yang kaku. Setan datang menghembus-hembuskan angin kedurjanaan. Makanya lebih baik kita yang keluar uang sewakan di mana dia, daripada dia tinggal di rumah kita. Itu berbahaya. Nah, yang namanya bertamu, kita terusin tadi ya. Iya Mah, lanjutkan Mah. Kalau ada orang tamu, assalamualaikum. Kata yang punya rumah nongol, maaf, saya tidak terima tamu. Jangan tersinggung, jangan sakit hati. Kita tidak tahu kondisi bagaimana pemilik rumah. Saya ambil contoh, nggak usah lihat orang lain. Saya berangkat kerja di jam 11 malam. Terus saya pulang jam 8 malam. Itu belum istirahat sama sekali. Sampai ke rumah harus nyari bahan. Datanglah jam 8, orang mau curhat. Saya sudah lelah, ngelonjor aja belum. Anda bayangkan, sudah 20 jam saya belum istirahat. Datang. Mama, saya mau curhat. Maaf. Bapak, Ibu, saya kondisi fisik saya tidak kuat. Saya harus istirahat. Saya tahu dalam agama Islam, kita hak punya diri, kita punya hak. Kalau Anda ditolak, jangan marah. Masa kita ngelayanin tamu dengan kondisi lelah, kita sendiri udah gak kemana pikiran kita. Jadi Rasul mengajarkan, kalau kondisi kita tidak memungkinkan, boleh kita menolak tamu yang datang. Atau kalau kita tahu ini tamu emang nyusahin, maaf. Ada tamu yang hobinya ngobrol, ngarumpi, ngomongin orang. Kita tolak boleh. Saya ambil contoh, ini orang bertamu. Udah ngobrol, ngalor ngidul, mana saya capek, udah lelah banget nih. Belum istirahat. Udah, maaf ya, saya mau pergi lagi. Dah, bangun tuh dia, karena saya bangun. Saya nggak pengen nyuciin gelas, kagak pengen, gue capek banget baru pulang. Begitu saya ambilin gelas, mau dicuci ke dapur, dengan terpaksa saya nyuciin gelas. Dia ngikutin Bu, masih ngomongin orang. Sampai saya bilang, maaf Bu, saya nih capek banget. Ngotot dia ngomong ini, ada orang tipikal begitu, ditinggalin sama kita tidak berdosa. Nyusahin kita. Makanya saya tegas-tegasan, maaf saya mau pergi, saya baru pulang, tolong ngerti saya. Bukan hanya kita harus ngerti orang, orang pun ngerti kondisi kita. Kalau 20 jam belum berhenti sama sekali kita kerja, kapan kita ngelonjornya? Makanya tamu kita tolak boleh kalau kondisi kita tidak memungkinkan. Karena kita pun punya hak dengan diri kita. Apalagi kalau kita bertamu, ngetok pintu, jangan ngadep begini. Ketika kita ketok pintu, kita begini. Kenapa? Khawatir yang punya rumah, begitu dibuka pintu, ngablak, rumahnya berantakan, kelihatan. Jangan sampai itu terjadi dengan diri kita. Ketok pintu, mundur. Biar ntar yang punya rumah keluar. Kalau kata dia, silahkan masuk. Artinya kita boleh masuk ke rumah dia. Tapi maaf, masuk ke rumah orang jangan jelalatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silahkan masuk. Jaga. Hati-hati, nggak boleh. Disuguhin, silahkan dimakan, diminum.
Tapi maaf, walaupun Anda sangat lapar, jangan rakus. Jangan, ada etika. Walaupun kita tahu yang punya rumah makanannya banyak, tapi nggak seperti itu. Ketika Rasulullah makan bersama-sama dengan anaknya Ummu Salamah. Namanya anak kan, tangannya gerepek sana, gerepek sini, ngambil makanan. Rasul bilang, nak jangan diacak, ambil yang kau suka ambil. Itu etika dalam Islam. Ketika kita bertamu, jangan semua rakus. Maaf, tidak sedikit tamu yang datang, udah dimakan di situ, sisanya dibungkus bawa pulang semua. Sekali lagi, ada etika, ada tata krama, bagaimana adab kita bertamu. Harus tahu sopan santun. Saya bicara hadis Nabi. Dan saya bicara ini pengalaman saya. Makanya hadis Nabi ada, ternyata tipikal seperti itu memang banyak di lingkungan kita. Jadi karena kita seorang muslim, ikutin ajaran yang Allah ajarkan kepada kita tentang bertamu. Walaupun kita pemilik rumah, wajib menghormati tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dohifahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, muliakan tamu. Memuliakan tamu dengan senyum. Suguhin minuman, kasih makanan, ramah kita bicara. Hadis Nabi yang lain, tamu yang baik datang ke rumah kita membawa rahmat keberkahan. Kita layani dengan baik, dengan sopan. Tamunya pun sopan, baik bertamu ke rumah kita. Begitu dia pulang, dosa yang punya rumah dibuang di tengah jalan. Kalau tamunya baik. Tapi maaf, zaman sekarang banyak yang memanfaatkan situasi. Dia bertamu, temannya masuk dari pintu lain, dia gerampok. Bahkan sampai dibunuh pemilik rumah, sampai diperkosa. Lah, ini ada dan terjadi di masyarakat kita. Makanya, baik penerima tamu maupun tamu, semuanya harus sesuai dengan aturan agama kita. Ikuti Allah dalam Al-Quran, ikuti hadis Nabi. Jangan asal bertamu, walaupun kita pemilik rumah, wajib menghormati tamu. Walaupun tamu memang bawa keberkahan buat kita, tapi tidak bisa digampangin. Semua ada aturannya. Begitu. Siap. Gitu, Pak.